Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid As-Saff, Bapak, Ibu-ibu dan adik sekalian yang Musa Ta'ala, mengawali pertemuan kita di kesempatan subuh yang penuh barokah ini, mari kita senantiasa memanjatkan pujian hanya kepada Allah, merawat syukur kita hanya kepadanya. Rabb kita yang maha mulia, Rabb kita yang maha terpuji, Rabb kita yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak berbilang jumlahnya, sungguh tidak dapat kita nilai harganya, dan sungguh tidak pernah terhenti alirannya. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah tambah curahkan kepada tauladan kita dalam semua kebaikan, Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga Allah tambah curahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian subuh hari ini, insyaallah kita akan bahas tema, di mana tema ini saya ambilkan dari salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-53, yaitu Babul Jam'i Bainal Khaufi war Raja. Babul Jam'i Bainal Khaufi war Raja. Bab tentang menggabungkan atau memadukan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu dimensi iman kita kepada Allah taala adalah kita memiliki rasa khauf atau rasa takut, dan sekaligus juga kita memiliki rasa pengharapan atau roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap mukmin dalam keimanannya itu harus terkandung dua rasa ini. Ada rasa takut, tapi juga sekaligus ada rasa harap. Ada kekhawatiran, tetapi juga ada optimisme. Rasa khauf itu menjadikan ketika kita beribadah kepada Allah SWT, ada perasaan khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Mungkin ada sisi kekurang ikhlasan kita dalam melaksanakan. Tetapi di sisi lain, ketika rasa khauf ini juga kita netralkan atau kita imbangi dengan rasa roja, maka kita ingat bahwasanya Allah SWT itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu zat yang maha baik, yang tidak akan menyanyiakan kebaikan meskipun seberat darah sekalipun. Sehingga ketika tadinya kita khawatir sholat kita enggak diterima, tapi karena kita yakin Allah itu maha baik, masuk kita sholat enggak dapat pahala sama sekali, maka akhirnya kita menjadi optimis. Rasa khauf itu ketika kita berdoa kepada Allah SWT, ada rasa khawatir jangan-jangan enggak dikabulkan. Tapi ketika kita imbangi dengan perasaan roja, menjadikan kita yakin doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasa khauf itu ketika kita sedang menghadapi musibah, kita khawatir jangan-jangan ini teguran dari Allah Taala, jangan-jangan ini sentilan dari Allah Taala, karena mungkin kita baru saja melaksanakan kesalahan atau kemaksiatan. Namun kita begitu ingat bahwasanya Allah Taala itu zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, maka kita menjadi optimis bahwasanya kesulitan yang kita hadapi ini Allah akan sediakan jalan keluar. Demikian seterusnya. Jadi perasaan takut dan perasaan harap, khauf dan roja ini harus senantiasa membersamai setiap langkah kehidupan kita ini, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan yang lainnya. Ibarat sayap bagi seekor burung, supaya burung ini bisa terbang, maka kedua belah sayapnya harus sama-sama dikepakkan. Yang sebelah adalah sayap khauf, dan yang sebelah lagi adalah sayap roja. Ini harus dua-duanya dikepakkan supaya burung itu bisa terbang dan juga bisa bermanuver di angkasa. Dan demikian kira-kira analogi tentang khauf dan roja dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bab ini Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi banyak mengutip beberapa sabda-sabda Nabi SAW yang berisi tentang anjuran agar kita memiliki dalam diri kita ini dua rasa ini, rasa khauf dan rasa roja. Di antaranya adalah yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannati ahadun." Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahad. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah." Andai kata orang mukmin itu mengetahui bagaimana keadaan siksa yang ada di sisi Allah SWT, tentu tidak seorang pun akan mengharapkan surganya. Dan andai kata orang kafir itu mengetahui betapa besarnya rahmat yang ada di sisi Allah, tentu tidak seorang pun yang akan berputus asa untuk dapat masuk ke dalam surganya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menjelaskan, seandainya orang mukmin itu tahu bagaimanakah hakikat siksaan Allah Ta'ala di neraka itu, maka orang mukmin yang telah diputus akan masuk surga sekalipun, beliau atau dia tidak berharap masuk surga, yang penting dia selamat dari neraka. Hal ini sebagaimana disampaikan penjelasannya oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indahu minal 'uqubati ma tami'a bi jannati ahad." Ai lau ya'lamul mu'minul ladzi wajabat lahul jannah ma 'indallahi minal 'uqubati wa minal 'adabi wa ma a'adda li ahli an-nari fiha ma tami'a fi jannatillahi 'azza wa jalla. Bal tamanna an yanjuwa minan nari wa minal 'adabi hatta wa in lam yadkhulil jannah. Jadi Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, yaitu pada bagian lafaz, lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannati ahad. Seandainya orang mukmin mengetahui hakikat siksaan yang ada di sisi Allah Ta'ala, maka ma tami'a bi jannati ahad. Tidak ada seorang mukmin pun yang berharap masuk surga. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, lau ya'lamul mu'min alladzi wajaba lahul jannah ma 'indahu minal 'uqubati minal adab. Seandainya orang mukmin yang telah diputuskan akan masuk surga, telah berhak masuk surga setelah dihisab, setelah menjalani penimbangan amal, setelah melewati sirat dan seterusnya, mereka sudah melewati semua proses di akhirat, dari mulai dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, diberikan catatan amal, kemudian ditimbang amalannya, kemudian terakhir melewati sirat, maka dia sudah selesai melewati itu semuanya, berarti dia sudah akan masuk surga. Tapi kalau seandainya orang mukmin ini yang sudah selesai proses ini semuanya dan sudah berhak masuk surga, dia mengetahui ma 'indallahi minal 'uqubati minal adabi wa ma 'adda li ahli an-nari fiha. Dia tahu bagaimana hakikat siksaan Allah Ta'ala di neraka dan segala jenis
hukuman yang Allah siapkan untuk penghuni neraka, kata Imam Nawawi, ma tami'a fi jannatil azza wa jalla, maka tidak seorang pun yang berharap masuk surga, bal tamanna an yanju minan nari wa minal adabi hatta wa illam yadkhulul jannah. Tapi dia cukup berharap yang penting saya selamat dari neraka meskipun tidak masuk surga. Jadi seandainya orang mukmin yang sudah diputus akan masuk surga sekalipun, tahu bagaimana hakikat kengerian, kedahsyatan adab neraka, dia yang sudah berharap masuk surga sekalipun gitu, tahu ternyata neraka itu begitu mengerikannya gitu. Maka dia tidak berharap lagi masuk surga. Pokoknya yang penting bagi dia adalah selamat dari neraka gitu. Meskipun enggak masuk surga. Itu makna dari hadis ini. Jadi saking mengerikannya adab neraka, orang yang sudah divonis masuk surga sekalipun, harapan masuk surganya itu hilang. Yang tergantikan adalah keinginan dia agar betul-betul selamat dari adab neraka. Makanya sungguh sangat takabur sekali ketika ada orang yang mengatakan, kalau ternyata surga itu diisi oleh kelompokmu, maka aku rela masuk neraka. Waliyadzubillah. Ada orang ngomong seperti itu pasti berawal dari ketidakfahaman dia tentang hakikat neraka. Sehingga dia berani mengatakan kalau surga itu isinya orang-orang seperti kamu, gitu. Orang-orang sekelompok dengan kamu, orang-orang sealiran dengan kamu, maka aku rela di neraka. Gitu. Kan terkadang kita mendengar atau membaca kalimat seperti itu ya. Ungkapan seperti itu pasti berawal dari ketidakfahaman dia tentang bagaimana hakikat neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan dalam menjelaskan sabda Nabi SAW, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi 'azza wa jalla min rahmati ma qanata min jannati ahad. Wa hadha fi haqqil kafir wa huwa 'ala aksi ma huwa fi haqqil mu'min. Kemudian di bagian kedua dari hadis tadi Nabi mengatakan seandainya orang kafir itu mengetahui tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka orang kafir sekalipun yang telah divonis masuk neraka itu ketika tahu Allah itu begitu baiknya, Allah itu begitu pemaafnya, maka orang kafir sekalipun tidak berputus asa. Dia masih berharap akan diampuni Allah Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau seandainya manusia itu betul-betul menyadari betapa Allah SWT itu Maha Rahman, maka tidak ada yang berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berputus asa untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya. Ini. Di hadis ini memberikan landasan kepada kita semuanya agar semakin mengenali sifat-sifat Allah Ta'ala yang itu akan melahirkan rasa khauf dan rasa roja yang maksimal. Ini perlu kita asah, ini perlu kita latih. Bagaimana kita terus menghayati sifat-sifat Allah SWT. Allah itu maha pemaaf, Allah itu rahmatnya luas dan seterusnya. Allah banyak memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifatnya. Semakin kita mengenali sifat Allah, itu akan semakin melahirkan kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Karena begitulah karakter dari sebuah perkenalan. Meskipun kita sering ketemu orang, tapi kalau kita tidak pernah tahu sifatnya, maka tentu kita tidak akan merasa dekat. Tetapi meskipun kita hanya bertemu 2-3 kali, tapi ketika kita sudah mengenali sifat-sifatnya, maka itu akan menjadikan kita merasa dekat. Kalau kita cocok dengan sifatnya. Nah demikian pula Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan banyak menyebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quranul Karim. Ada sifat yang disebut oleh sebagian ulama dengan sifatul jamal, sifat keindahan, seperti Rahman, Rahim, Ghafur. Itu adalah sifat-sifat keindahan, yaitu sifat-sifat yang ketika hamba tahu tentang sifat itu menjadikan dia semakin cinta kepada Allah SWT. Di sisi lain, Allah juga memiliki sifat-sifat yang oleh sebagian ulama disebut dengan istilah sifatul jalal, sifat-sifat keagungan. Seperti Allah Ta'ala itu zat yang maha keras siksanya, zat yang sangat perkasa, Al-Aziz, zat yang Al-Qahar, yang maha memaksa, yang kehendaknya tidak bisa dilawan, zat yang perhitungannya sangat cepat. Sifat-sifat itu
yang biasa disebut dengan istilah sifatul jalal, sifat-sifat yang menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, itu menjadikan ketika orang tahu, dia semakin takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dari sekian sifat-sifat Allah Ta'ala, yang paling sering dipopulerkan adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini yang paling sering. Gitu. Ini menunjukkan kepada kita semuanya, memberikan sinyal dan pesan kepada kita semuanya, bahwa Allah Ta'ala itu sangat-sangat baik sekali. Nah, karena kita sebagai seorang mukmin, jangan sampai kita merasa tidak nyaman dalam beragama. Kita harus berlatih, berusaha bagaimana kita nyaman bertuhankan Allah Ta'ala, nyaman pula beragamakan Islam, nyaman pula berpedomankan Quran dan Sunnah. Nah, ini harus kita latih dengan cara terus mengasah sifat roja dan sifat khauf kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dalam satu riwayat, wa qad dzukira 'anil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi tarjamati 'indama kana qadil qudha fi Misr. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari, disebutkan dalam tarjamahnya, dalam biografinya, sebuah peristiwa atau sebuah kisah ketika beliau menjabat sebagai qadhi qudhah, menjadi hakim agung di Mesir. Annahu marra fi suqit tujar. Suatu ketika Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani pernah berjalan di pasar pedagang, di pasar grosir lah kira-kira begitu. Fa kharaja ilaihi rajulun Yahudi kana ya'malu fi bai'i samni wa zait. Kemudian keluarlah seorang laki-laki Yahudi yang bekerja di agen minyak gitu. Di agen tempat penjualan minyak. Wa ma'lum anna mithla hadhil a'mal tattasikhu malabisu wa abdanu ashabiha. Dan jamak diketahui atau lazim diketahui bahwasanya orang yang bekerja di agen penjualan minyak itu pasti badannya kotor dan pakaiannya pun lusuh gitu. Dulu waktu masih ada era minyak tanah gitu. Agen-agen penjual minyak tanah itu kan nun sewu karyawannya itu kan bajunya kan lecek-lecek gitu ya. Gitu. Tanah tempat biasa naruh drum-drum minyak tanah itu juga dilihat warna hitam gitu ya. Nah, si Yahudi ini buruh atau pekerja di tempat penjualan minyak gitu. Sehingga penampilannya pun lusuh gitu. Fa kharaja ilaihi dalikal yahudi wa qala lahu. Kemudian si Yahudi ini nyamperin Imam Ibnu Hajar Asqalani yang ketika itu menjadi seorang hakim agung di Mesir. Lagi lewat ke pasar atau datang ke pasar dengan penampilan yang perlente, dengan penampilan yang bagus lah gitu. Namanya seorang pejabat gitu ya. Tampilannya keren gitu. Nah, si Yahudi ini nyamperin Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Wa qala lahu, lalu dia berkata kepada Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, "Ya qadhi qudhah, wahai hakim agung. Antum taz'umuna anna nabiyakum qala ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ala tara ma ana fihi wa ma anta fihi?" Wa ka'annahu arada an yaqula lahu hadhil hal alladhi ana wa anta fihi innama yukhalifu khabar nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Si Yahudi ini nyamperin Ibnu Hajar Asqalani. Dia panggil, "Wahai qadhi qudhah, wahai hakim agung. Kalian orang-orang mukmin mengatakan sabda Nabi kalian. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Itu kata Nabi kalian gitu. Tapi ala taro ma ana fihi wa ma anta fih. Tapi tidakkah engkau lihat bagaimana keadaanku dan bagaimana keadaanmu? Wa ka'annahu arada an yaqula lahu, seolah-olah Yahudi ini mengatakan hadil hal alladhi ana wa anta fih innama yukhalifu khabara nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah si Yahudi ini ingin memprotes bahwasanya realita antara kehidupan dia dan kehidupan Imam Ibnu Hajar itu menyelisihi apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi kata Nabi dalam sebuah sabdanya, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu laksana atau ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi dunia ini, kehidupan dunia ini diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Berarti orang mukmin dalam bayangan orang Yahudi ini harusnya dia sengsara, hidupnya susah. Dan sebaliknya orang kafir seperti dia si Yahudi ini harusnya hidupnya yang mapan, yang enak gitu. Karena Nabi Muhammad mengatakan bagi orang kafir dunia ini ibarat surga. Nah, tapi faktanya kata si Yahudi, faktanya
ketika membandingkan antara kehidupanku dan kehidupanmu bertolak belakang dengan kata-kata nabimu. Gitu. Jadi nabi kamu itu keliru. Gitu. Faktanya aku yang kafir kata si Yahudi ini, hidupku susah seperti ini, gaji pas-pasan, gitu. Rumah mungkin masih ngontrak, gitu. Kehidupan banyak susahnya dan seterusnya. Tapi kamu yang mukmin, penampilan kamu perlente, rumah bagus, kendaraan bagus dan seterusnya. Jadi ini realita ini ternyata menyelisih sabda nabimu. Jadi nabimu enggak benar. Kira-kira begitu kata si Yahudi gitu. Apa jawaban Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ketika menanggapi protesnya orang Yahudi ini? Protes yang sekaligus menggugat tentang kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faqala al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, "Inna ma 'addallahu li idza dakhaltul jannata binisbati liyal an fi sijn wa ma 'addahu Allahu 'azza wa jalla laka fil akhirati min 'adzabin fa anta binisbati lahu al-an fi jannah. Ragama mandarika wa makhbarika. Lakin anta al-an fi rahmatin 'azimatin jiddan binisbati lima 'adda laka fil akhirah. Li'annaka fil akhirati satakhlud fi nari jahannam fa anta al-an ta'ishu fi dhilli rahmatillah ta'kul wa tashrab wa tadhak wa ta'mal kulla syai'. Amma fil akhirati falaysa laka syai'un min dhalik fa aslama dhalikal yahudi." Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menanggapi protes dan gugatan dari orang Yahudi ini. Sesungguhnya apa yang Allah siapkan untukku seandainya aku nanti masuk surga, gitu, berupa kemewahan surga dengan lengkap fasilitasnya yang luar biasa, yang fasilitasnya itu mala ainun ra'at wala udunun samit wala khatar ala qalbi bashar. Fasilitasnya, kemewahannya tidak pernah dilihat oleh mata orang di dunia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia di dunia, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran dan benak manusia di dunia. Fasilitas surga yang mewah seperti itu yang nanti Allah sediakan untukku kalau aku masuk surga, gitu ya. Gitu. Dibandingkan dengan apa yang aku terima hari ini di dunia berupa jabatan, gaji yang tinggi, rumah yang bagus, kendaraan yang nyaman dan seterusnya, maka apa yang aku dapatkan di dunia ini dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan untukku di surga nanti kalau aku masuk surga, itu ibaratnya dunia ini masih penjara bagiku. Meskipun aku hidupnya mewah, hidupnya mapan, hidupnya nyaman, gitu. Tapi dibandingkan dengan kemewahan surga yang Allah sediakan nanti untuk aku, itu dunia ini masih penjara bagiku. Kok bisa? Iya, karena aku masih harus melaksanakan sekian banyak kewajiban. Pagi-pagi orang masih tidur, saya harus menghadap Tuhanku, masih sholat. Bukan cuma sekali, minimal sehari semalam yang harus aku lakukan 5 kali. Jadi, kayak wajib lapor gitu kalau bahasa orang tersangka atau terdakwa, orang yang sudah tersangka ya. Wajib lapor gitu, 5 kali minimal. Kamu kan tidak gitu. Setahun sekali kami tidak boleh makan selama sebulan puasa Ramadan. Itu harus mengeluarkan sebagian dari apa yang kita dapatkan dalam bentuk zakat atau sedekah. Dan sekian banyak ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Gitu. Selain itu kami sebagai mukmin juga tidak bisa menyalurkan semua hasrat nafsu kami di dunia sebagaimana kamu. Masih ada sekian banyak hal yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh menipu orang, tidak boleh makan daging babi, tidak boleh mabuk-mabukan dan seterusnya. Ada sekian banyak pantangan-pantangan yang harus kami taati, dan ada sekian banyak kewajiban-kewajiban yang harus kami patuhi. Itu kami. Gitu. Jadi meskipun hidup saya kamu lihat enak, mapan, secara ekonomi dan seterusnya, punya jabatan, dihormati dan seterusnya, tapi aku ini masih terikat oleh kewajiban yang harus aku lakukan dan terikat oleh larangan yang harus aku patuhi. Gitu. Maka meskipun hidup saya ini mapan dan nyaman, tetap saja ini ibarat penjara bagiku dibandingkan nanti di surga. Di mana di surga nanti Allah bebaskan kami untuk menikmati semua fasilitas surga dan tidak ada kewajiban apa-apa. Enggak ada perintah sholat di surga, enggak ada keharusan untuk menuntut ilmu, keharusan untuk bersedekah, apalagi puasa, enggak ada gitu. Satu-satunya ibadah yang ada dalam surga sebagaimana disebutkan Nabi SAW itu adalah membaca tasbih, berzikir. Tapi bertasbih yang dilakukan oleh orang di surga itu bukan sebuah taklif, bukan sebuah beban kewajiban sebagaimana kita bertasbih di dunia. Gitu.
Rasul mengibaratkan orang bertasbih di surga itu seperti orang bernafas. Jadi nggak ada beban. Sebagaimana kita di dunia, kita ini bernafas setiap detik ya, setiap saat kita bernafas. Tapi apakah ada di antara kita yang merasa terbebani dengan nafas? Tidak ada. Justru kita menjadi terbebani, bermasalah hidup kita kalau kita nggak bisa bernafas atau nafas kita terganggu kan gitu. Nah, orang di surga nanti membaca tasbih itu seperti bernafas. Nikmat saja, mengalir begitu saja tanpa beban. Sebagaimana kita bernafas di dunia tanpa beban. Nggak ada kewajiban-kewajiban yang lain. Itu di surga. Semua fasilitas boleh dinikmati dan tidak ada tugas-tugas yang harus dijalankan. Maka meskipun saya di dunia ini hidup saya mapan, sebagaimana kamu saksikan, hidup saya enak, saya punya jabatan, dihormati orang dan seterusnya, tapi dibandingkan dengan surga, ini saya masih seperti orang di penjara. Masih ada kewajiban lapor 5 kali minimal. Gitu, dan seterusnya gitu. Nah, kamu sebaliknya kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, fa anta binisbati lahul an fi jannah. Gitu. Nah, kamu wa ma adahu Allah azza wa jalla ka fil akhirati min adabin fa anta binisbati lahul an fi jannah. Gitu. Jadi sedangkan kamu wahai si Yahudi, apa yang kamu nikmati hari ini dibandingkan dengan apa yang akan kamu alami nanti di akhirat ketika kamu nanti masuk neraka, maka apa yang kamu jalani hari ini itu masih ibaratnya kamu menikmati surga dibandingkan nanti kalau kamu di akhirat gitu. Karena ketika kamu di akhirat nanti kamu tidak akan pernah merasakan kenikmatan sedetik pun, tidak pernah merasakan kenyamanan sama sekali, tidak ada rasa nikmat di surga. Kalau sekarang kamu masih enak gitu. Ibaratnya bagi kamu ini masih surga gitu. Meskipun kamu ngeluh, gaji kamu kecil, hidup kamu susah, rumah masih kontrak, kendaraan masih pinjam atau masih nyicil misalkan gitu ya. Ini masih mending gitu dibandingkan kamu nanti di neraka nggak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Kalau sekarang kamu ini masih seperti orang di surga, masih enak gitu karena kamu kata Al-Imam Ibnu Hajar, fa antal an ta'isyu fi dhilli rahmatillah. Kamu ini sekarang hidup dalam naungan rahmat Allah. Gitu. Kesehatan yang kamu rasakan sehingga bisa kerja. Ini rahmat Allah SWT. Gitu. Ta'kul, kamu bisa makan, wa tashrab, kamu bisa makan, bisa minum. Kamu minum air putih merasakan segarnya air putih. Minum teh manis merasakan manisnya gula. Gitu. Makan pedas merasakan pedas. Gitu. Ketika kamu ngantuk bisa tidur. Kamu juga watadhak, kamu juga bisa ketawa-ketawa dengan anak istrimu. Dengan teman kerjamu kamu juga bisa ketawa-ketawa. Itu rahmat Allah gitu. Wa ta'mal kulla syai', kamu juga bisa melakukan banyak hal, bisa jalan ke sana kemari gitu. Bisa nonton ini dan itu gitu. Itu ibarat surga bagi kamu dibandingkan dengan neraka nanti, di mana di neraka kamu tidak akan pernah merasakan kenikmatan meskipun secuil. Orang di neraka minum tidak menghilangkan dahaga, makan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Tidak pernah sedetik pun orang di neraka merasakan kenyamanan hidup. Maka apa yang kamu rasakan hari ini, meskipun kamu ngeluh susah hidup kamu, itu dibandingkan dengan neraka yang akan kamu tinggali selama-lamanya nanti, ini masih jauh mending. Ini ibarat kamu bagi adalah surga. Mendengar ulasan dan penuturan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, fa aslama dzalikal yahudi. Maka orang Yahudi pun akhirnya masuk Islam. Nah, jemaah sekalian Bapak Ibu SWT, inilah gambaran lain tentang betapa rahmat Allah SWT itu sangat luas sekali. Dan sekaligus Allah Ta'ala juga mengancam dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah juga memiliki adab yang sangat mengerikan. Sehingga dengan dua hal ini kita diharapkan dapat memadukan sikap roja dan khauf ini dalam kehidupan kita. Nah, kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya tentang betapa kengerian adab neraka itu, sampai-sampai orang kafir itu rela menjadikan semua keluarganya sebagai jaminan atau tebusan bagi azab dia. Yang penting dia bisa selamat. Hal ini sebagaimana Allah peringatkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya yang mulia di dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 16. Allah Ta'ala berfirman, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi." Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya. Jadi orang kafir ketika telah dimasukkan ke dalam neraka dan
merasakan betapa beratnya neraka, betapa sakitnya neraka, dan tidak pernah ada masa istirahatnya meskipun sebentar. Karena di neraka itu setiap kali kulit orang yang disiksa itu telah matang, Allah perbarui kulit itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit orang di neraka itu telah matang, kata Allah Ta'ala, baddalnahum juludan ghairaha. Kami akan ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Kulitnya sudah matang, ganti lagi. Kulitnya matang, ganti lagi. Gak pernah ada istirahat di neraka itu. Istirahat dari siksa tidak ada. Gak bisa tertidur, gak bisa pingsan, dan gak bisa orang itu mati. Kalau bisa orang itu pingsan gara-gara disiksa malaikat, cukuplah itu menjadi kabar gembira. Kalau ada kematian di neraka, cukuplah itu menjadi kabar gembira. Tapi masalahnya tidak ada. Siksaannya tidak pernah libur dan terus menerus. Maka orang kafir itu sampai rela, seandainya anaknya bisa dikorbankan, disiksa di neraka, dia akan korbankan itu. Ya wadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang kafir ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan mengorbankan anak-anaknya. Kalau anaknya masih belum cukup juga, wa sahibatihi wa akhi, dia akan korbankan istri dan saudaranya. Wa fasilatihi lati tu'bih. Kalau anak, istri dan saudara dekat juga belum mencukupi untuk menebus adab dia di neraka itu, dia akan korbankan kaum familinya yang selama ini melindunginya di dunia. Mungkin omnya, pak D-nya, sepupunya dikorbankan semuanya. Gitu. Kalau ternyata itu juga masih belum cukup untuk menebus adab dia di neraka, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Dia akan korbankan semua manusia di muka bumi ini kalau dia bisa, tsumma yunji, kemudian dia berharap dapat selamat dari adab neraka. Itu saking dahsyatnya adab neraka, sampai-sampai manusia atau orang itu rela mengorbankan semua keluarganya. Termasuk anaknya, tentu adalah orang yang selama di dunia paling disayang. Istrinya, bapak ibunya dikorbankan semuanya kalau memang kira-kira bisa. Itu saking mengerikannya adab neraka. Apa jawaban Allah Ta'ala ketika menanggapi harapan permintaan orang kafir ini? Kalla. Sekali-kali tidak bisa. Innaha ladha. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Allah tolak permintaan orang kafir, nggak bisa. Semua orang akan bertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Gitu. Tidak bisa saling menggantikan. Masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya sama di dunia. Kalla, tidak bisa. Kemudian setelah itu Allah gambarkan betapa kengerian neraka itu seperti apa, sehingga menjadikan orang rela mengorbankan semua anggota keluarganya. Innaha ladha. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi api di neraka itu bergolak, menimbulkan suara yang menakutkan. Dan nazza'atal lisyawa, dan mengelupaskan kulit kepala manusia. Itu gambaran tentang kengerian neraka yang menjadikan orang-orang kafir sampai rela mengorbankan semua anggota keluarganya termasuk anak istrinya. Nah, kemudian jemaah sekalian, siksa neraka itu ketika dialami orang, meskipun baru sebentar banget, itu langsung mengubur memori dan kenangan dia tentang kenikmatan dunia. Hadis bagaimana disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang berasal dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari fayusbagu fin nari sibaghatan summa yuqal, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fid dunya min ahli jannati fayusbagu sibghatan fil jannah fayuqal, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika min shiddatin qat? Fayaqul la wallahi ya Rabb, ma ra'aitu bu'san wala marra bi min shiddatin qat. Pada hari kiamat nanti dihadirkan penduduk neraka yang paling banyak imannya di dunia, lalu ia dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan. Kemudian ia ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan meskipun sedikit? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan meskipun sedikit? Ia mengatakan tidak, demi Allah, wahai Rabbku. Jadi nanti ketika di akhirat itu ada satu peristiwa atau ada satu kejadian di mana ada seorang yang dulunya ketika di dunia itu adalah orang yang paling berlimpah kenikmatan dari Allah SWT. Sejak kecil terlahir dari orang yang kaya raya. Bapaknya atau orang tuanya adalah orang yang sangat kaya raya. Sekaligus penguasa. Semua fasilitas dunia dia punya.
badannya juga sehat, tampan atau cantik. Pokoknya dia adalah orang yang paling bergelimang kenikmatan di dunia, tapi dia kafir. Lalu dimasukkan ke dalam neraka sebentar. Ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai anak Adam, kamu selama di dunia pernah nggak merasakan kenikmatan? Meskipun sedikit aja. Pernah nggak senang meskipun sebentar aja? Kata si orang kafir ini, nggak pernah ya Allah, sama sekali nggak pernah. Saya selama di dunia itu susah terus. Padahal dia adalah orang yang paling bergelimang dengan kenikmatan. Orang yang paling kaya, orang yang paling kuasa, orang yang paling punya banyak fasilitas dunia. Tapi begitu dia merasakan adab neraka sebentar, itu hilang semua kenangan tentang dunia. Sirna semuanya. Sebaliknya, didatangkan pula penduduk surga yang paling sengsara di dunia. Kemudian ia dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat keburukan sekali saja? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sekali saja atau sebentar saja? Apa jawaban hamba ini? Ia menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rabbku, aku tidak pernah melihat keburukan sama sekali dan aku juga tidak pernah mengalaminya. Hadis sahih dari Imam Muslim. Jadi kondisi sebaliknya, ada seorang yang mukmin, tapi di dunia ini orang yang paling susah. Miskin, mungkin cacat, sebatang kara, disia-sia orang dan seterusnya. Pokoknya hidupnya paling susah lah. Tapi dia punya iman. Dimasukkan ke surga sebentar. Lalu ditanya Allah Ta'ala, wahai anak Adam, selama kamu di dunia, pernah enggak kamu merasakan kesulitan? Pernah enggak melihat sesuatu yang tidak menyenangkan? Pernah tidak? Enggak pernah ya Allah, demi Allah. Saya enggak pernah merasakan kesulitan sama sekali. Enggak pernah merasakan penderitaan. Hilang seketika semua derita, semua kesulitan hidupnya selama di dunia puluhan tahun itu hanya dimasukkan ke surga sebentar. Ini gambaran tentang betapa memabukkannya kenikmatan surga. Menghapus semua memori tentang penderitaan selama di dunia. Jadi susah kita, lelah kita dalam beribadah itu terkubur, terbayar sudah nanti ketika kita masuk surga meskipun baru sebentar. Padahal kita ini bukanlah termasuk orang yang paling susah hidupnya. Sedangkan orang yang paling susah hidupnya sekalipun ketika sudah masuk surga itu hilang semua kenangan tentang penderitaan dan kesulitan hidupnya. Itu saking mewahnya kehidupan di surga dan juga saking mengerikannya kehidupan di neraka. Kemudian satu lagi hadis Nabi SAW yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, yaitu hadis yang berasal dari sahabat Nabi mulia Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wahtamalaha an-nasu abir-rijalu ala anaqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa. Rahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila jenazah itu telah diletakkan di dalam keranda, jika jenazah itu telah diletakkan atau dimasukkan ke dalam keranda, dan orang-orang atau kaum laki-laki telah memanggulnya di leher mereka atau di pundak mereka, maka jika jenazah itu orang soleh, ia berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Kemudian, tetapi jika jenazah itu bukan jenazah orang soleh, maka ia pun berkata, ya wailaha, aina tadhabuna biha, duhai celakanya dia, kemana kalian hendak membawanya? Suara jenazah itu dapat didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Andai kata manusia dapat mendengarnya, tentulah ia akan mati seketika. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menyampaikan kepada kita sebuah berita gaib yang dialami oleh orang yang baru saja meninggal dunia. Ketika orang itu baru saja meninggal dunia, sudah diproses jenazahnya, sudah dimasukkan dalam keranda. Ketika jenazah ini adalah jenazah orang soleh, pada saat dipanggul oleh kaum laki-laki atau oleh para pelayat untuk dibawa ke makam, itu kalau jenazah ini jenazah orang soleh, ini jenazahnya berbicara. Kata Nabi, jenazahnya berbicara. Apa katanya? Qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Ayo cepetan, cepetan, cepetan. Dia seolah-olah sudah tidak sabar, ingin segera sampai ke kuburan, gitu. Kenapa? Karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang ia akan dapatkan.
tentang kenikmatan yang akan ia dapatkan. Bahkan dalam surat Fussilat ayat 30 Allah sampaikan kenikmatan yang akan didapatkan orang mukmin itu bukan hanya diperlihatkan ketika orang itu baru akan diantar ke kuburan, tapi ketika dia akan dicabut nyawanya pun Allah sudah perlihatkan atau Allah sudah berikan kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan surga. Sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan dalam firman yang mulia dalam surah Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kita ini adalah orang-orang yang telah ikrar rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Semastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kemudian mereka istiqamah sampai akhir hayat. Istiqamah itu batas akhirnya adalah kematian. Maka orang yang beriman dan istiqamah sampai ajal, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika orang itu akan meninggal dunia, turunlah rombongan para malaikat, bukan satu dua, tapi rombongan malaikat turun kepada orang yang akan meninggal dunia ini jika dia adalah orang mukmin yang istiqamah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan mental orang ini. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Jadi kamu enggak usah takut, enggak usah khawatir, juga enggak usah bersedih. Gitu. Kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah kepada malaikat ini, sampaikan kepada hamba-Ku itu bahwa dia akan dimasukkan surga yang telah dijanjikan kepadanya. Jadi malaikat-malaikat ini diutus Allah Ta'ala untuk menyampaikan 3 kabar gembira. Yang pertama adalah menguatkan mental orang mukmin ini dengan mengatakan Allah takhafu, kamu enggak usah khawatir. Khawatir terhadap apa? Khawatir terhadap kehidupan baru yang akan kamu jalani, yaitu kehidupan alam kubur, juga kehidupan hari akhir nanti. Allah takhafu, enggak usah khawatir. Wala tahzanu, dan kalian juga enggak usah bersedih. Bersedih terhadap apa? Bersedih terhadap anak istri dan keluarga yang kamu tinggalkan. Karena Allah yang akan menjamin mereka. Kemudian info yang ketiga, yang terakhir, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan kepada hamba-Ku ini bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Sudah dikasih tahu. Maka wajar ketika dia sudah dipanggul di keranda, itu dia ingin cepetan karena dia sudah melihat kenikmatan yang Allah sediakan. Qaddimuni. Kata mereka, kata orang mukmin ini, qaddimuni. Kata jenazah yang saleh ini, qaddimuni. Sebaliknya, wa in kana ghairu salihah, kalau jenazah itu bukan jenazah orang saleh, qalat, jenazah itu akan berteriak, ya wailaha, aina tadhhabuna biha, celaka dia. Mau kalian bawa kemana jenazah itu? Maksudnya dia. Tapi kalimatnya dengan kalimat orang ketiga. Ya wailaha, aina tadhhabuna biha, celaka. Mau kalian bawa kemana jenazah itu? Maksudnya diri sendiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat begini. Si jenazah ini yang tidak saleh ini mengatakan kepada keluarganya. Kepada keluarganya dia mengatakan, mau dibawa kemana aku ini? Dalam riwayat yang lain. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Teriakan orang jenazah yang tidak saleh ini terdengar oleh semua makhluk. Illal insan, kecuali manusia, kecuali orang-orang yang ngiring jenazahnya, keluarganya enggak dengar. Padahal teriakannya sangat kencang sekali, didengar semua makhluk. Kata Nabi, walau sami'ahu la sa'iqa. Seandainya orang-orang itu mendengar, maka dia akan mati seketika dengan teriakannya orang ini. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang kafir ketika dia meninggal dunia pun, meskipun belum dimasukkan ke neraka, juga bahkan belum diadab di kuburnya, itu ternyata sudah melihat gambaran tentang kondisi kehidupannya. Dia sudah melihat gambaran tentang siksaan yang akan dialaminya. Maka dia ketakutan luar biasa. Ketakutan luar biasa. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, orang mukmin ini, orang kafir ini sampai pingin minta sama Allah Ta'ala agar dibalikin hidup ke dunia. Allah Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, hatta idza ja'ahadumul maut, hingga ketika kematian telah mendatangi salah seorang di antara mereka, qal, dia berkata, Rabbirji'un, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mohon kembalikan aku ke dunia. Dia minta dikembalikan lagi ke dunia, diberikan kesempatan hidup edisi kedua. Ketika baru saja diambil nyawanya Allah SWT. Gitu. Rabbirji'un. Dalam rangka apa dia ingin dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala, diberikan kesempatan edisi kedua di dunia? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku dapat melaksanakan amal soleh ya Allah yang kemarin-kemarin aku tinggalkan, yang kemarin-kemarin belum aku kerjakan.
Kalau dia orang yang kafir, dia minta sama Allah, Rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beriman. Apa jawaban Allah Ta'ala? Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang dia bisa ucapkan, tapi tidak mungkin Allah kabulkan. Pun kalau seandainya Allah kabulkan, dia juga tidak akan komitmen dengan ucapannya. Pasti ngibul. Allah Maha tahu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Dan di hadapan mereka terdapat barzah, dinding pemisah hingga hari ketika mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah SWT. Tidak bisa orang itu diberikan kesempatan hidup edisi kedua. Maka dia menyesal sekali. Kalau dia kafir, lebih-lebih penyesalannya. Dia ingin dihidupkan Allah Ta'ala agar beriman. Kalau dia statusnya muslim, meninggal dalam keadaan Islam, tapi selama ini jarang rukuk sujud kepada Allah SWT, dia mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesempatan hidup lagi agar bisa rukuk sujud. Jika dia muslim tapi selama ini mungkin dia pelit, dia ingin dihidupkan Allah Ta'ala agar bisa banyak-banyak sedekah. Jika dia muslim namun selama ini durhaka kepada orang tuanya, dia ingin hidup lagi untuk memperbaiki baktinya kepada orang tua. Jika dia muslim tapi tidak pernah baca Quran, dia ingin dihidupkan kepada Allah Ta'ala agar bisa membaca kalam-kalam Allah Ta'ala. Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima tarak. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mohon kembalikan aku ke dunia agar aku dapat melaksanakan amal-amal kebaikan yang kemarin-kemarin aku tinggalkan. Tapi Allah tolak, tidak bisa. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Dan di hadapan mereka terdapat dinding pemisah, terdapat barzah sampai saatnya ketika semua mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu Nusantara, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita memiliki rasa khauf dan roja yang senantiasa terus meningkat dalam kehidupan kita sehingga kita semakin nyaman beragama, semakin nyaman bertuhankan Allah SWT, semakin nyaman berislam, semakin nyaman berquran, semakin nyaman bersunnah dan seterusnya. Allah alam besar. Demikian ya sekalian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo jika ada. Silakan Pak. Assalamualaikum. Baik Pak Ustadz. Kafir itu pertanyaan saya itu takdir atau bujukan setan hingga orang itu bisa menjadi kafir. Karena ada sebagian orang yang dilahirkan dari rahim dan orang tua yang kafir, dibesarkan hingga sampai ajalnya dia di lingkungan yang semua kafir, yang dia tidak punya kesempatan untuk menjadi, dia tidak tahu menjadi seorang muslim. Itu bagaimana nantinya? Kemudian pertanyaan saya, apabila ada seorang bayi yang dilahirkan dari orang tua yang kafir, dan dia tidak punya kesempatan untuk dia berbuat dosa sama sekali, kemudian dia mati dalam keadaan, itu bagaimana? Ustaz? Mati masih bayi, Pak? Mati masih bayi dari orang tua yang kafir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kafir itu takdir atau bisikan setan. Ya. Yang jelas semua yang terjadi dalam kehidupan ini pasti takdir. Pasti takdir Allah SWT. Pasti takdir Allah SWT. Untuk memahami takdir itu harus difahami dari beberapa aspek. Pertama, takdir itu berkaitan dengan ilmu Allah. Jadi pertama, memahami takdir itu harus kita fahami, takdir itu elemen pertamanya, unsur pertamanya adalah ilmu Allah. Artinya Allah Ta'ala, Tuhan kita ini ilmunya sempurna. Ilmunya sempurna, mengetahui segala hal, baik itu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Semua Allah tahu secara pasti, tanpa ada derajat errornya sedikit pun. Sempurna. Pengetahuan Allah Ta'ala tentang segala sesuatu itu sempurna. Sejak kapan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu ini? Sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman tanpa permulaan. Kalau kita mengetahui sesuatu, itu ada permulaannya, pasti. Kita mengenal WhatsApp misalnya, pasti ada permulaannya. Tahun berapa pertama kali kita mendengar istilah WhatsApp? Lalu bulan apa, hari apa, jam berapa, menit berapa, kita pertama kali mendengar istilah WhatsApp. Mendengar istilah Facebook. Belajar akuntansi, belajar teknik, belajar matematika. Pasti ada tahun
kapan kita mulai mengenal istilah atau ilmu-ilmu itu. Itu kalau pengetahuan kita. Berarti sebelum era itu kita adalah orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Nah Allah SWT itu tidak seperti itu. Ilmu Allah itu sempurna sejak dulu, tanpa permulaan. Dan Allah Ta'ala itu mengetahui semua yang ada dalam kehidupan ini. Yang telah terjadi, yang sedang berlangsung pagi ini, detik ini, di semua alam raya ini. Dan semua akan terjadi next time. Sampai nanti seterusnya Allah tahu semuanya persis. Masing-masing kita tahu. Bagaimana dinamika kehidupan orang per orang Allah tahu. Nah karena Allah tahu semua yang akan terjadi dalam kehidupan ini terkait hamba-hambanya satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan. Maka Allah kemudian catatkan itu semua. Di Lauh Mahfud. Kapan Allah catatnya? 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Jadi Allah tahu nanti langit bumi ini dihuni berapa miliar manusia. Sejak Nabi Adam sampai hari akhir. Allah tahu semuanya. Gitu. Tahun 2022 ini atau tahun 1444 Hijriah ini. Berapa bayi yang lahir? Allah tahu. Katakanlah sekian ratus juta atau sekian puluh juta yang lahir dari seluruh penjuru bumi. Penjuru dunia. Masing-masing Allah tahu. Hari ini berapa yang lahir, besok berapa yang lahir, laki-lakinya berapa, perempuan berapa. Allah pun juga tahu nanti kehidupan orang itu seperti apa masing-masing bayi ini kalau gede. Nah karena Allah sudah tahu semuanya, gitu. Maka kemudian Allah dokumentasikan di Lauh Mahfud, dicatat si fulan. Nanti hidupnya akan seperti ini, akan berakhir seperti ini. Dicatat di Lauh Mahfud. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tempat manusia bertempat tinggal. Gitu. Jadi apa yang dialami orang, entah itu mukmin atau kafir, itu ya takdir Allah. Karena semuanya sudah diketahui Allah Ta'ala, lalu dicatatkan di Lauh Mahfud. Seperti itu. Nah, tetapi Allah SWT ini ketika mencatatkan itu, bukan berarti Allah memaksa orang itu untuk kafir atau sebaliknya memaksa orang itu untuk mukmin, tidak. Allah menjelaskan semuanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap jiwa itu jalan takwa dan jalan dosa. Nah orang memilih jalan takwa dan jalan dosa itu atas kesadaran sendiri. Gitu. Karenanya yang terkena khitab, yang terkena pertanggungjawaban itu hanya ketika seseorang itu memilih atas dasar, menentukan atas dasar pilihan. Kalau orang itu melakukan sesuatu bukan atas dasar pilihan, Allah pun tidak akan minta tanggung jawab. Gitu. Nah orang kafir itu dia kafir ya karena pilihan dia sendiri. Tapi Allah tahu memang dia nanti pilihannya akan kafir, makanya dicatat di Lauh Mahfud. Nah, tapi perjalanan iman orang itu ada yang lempeng, ada yang penuh dengan dinamika. Ada orang yang dari lahir bapak ibunya muslim. Dia dididik dengan nilai-nilai Islam sejak kecil. Sejak SD dimasukkan sekolah Islam, SMP di pesantren sampai aliyah. Kemudian ngelanjutin kuliahnya juga di jalur agama. Kehidupannya dalam lingkup atau dalam suasana keislaman. Sehingga sampai ajal meninggal dunia pun dia meninggal dalam keadaan iman Islam. Dari kecil. Ada yang lempeng seperti itu hidupnya. Gitu. Sebaliknya ada orang yang kehidupannya itu penuh warna dan dinamika. Ada orang yang tadinya mukmin kemudian menjadi kafir. Ada yang tadinya kafir menjadi mukmin. Ada juga gitu. Nah semua itu terjadi atas pilihannya. Karenanya kalau orang itu belum balik, lanjut ke pertanyaan kedua. Misalkan ada bayi, bapak ibunya non muslim, kemudian dia meninggal sebelum balik. Katakan 5 tahun meninggal dunia. Bagaimana nasibnya di akhirat? Nah, memang dalam hal ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan dia masuk surga, sebagaimana bayinya orang mukmin. Kalau bayinya orang mukmin, bapaknya mukmin, ibunya mukmin, punya anak meninggal masih kecil, maka dia masuk surga. Kalau dalam hal ini, sepengetahuan saya, semua ulama sepakat, bayinya orang mukmin ketika meninggal dunia, maka masuk surga semuanya. Bahkan bisa mensyafaati orang tuanya, asal orang tuanya ikhlas. Gitu. Tapi kalau bayinya orang kafir, ini khilaf. Ada yang mengatakan masuk surga karena dia belum punya dosa, sebagaimana bayinya orang mukmin. Tapi ada yang mengatakan nanti dia diuji dulu dengan satu perintah di akhirat. Kalau dia nurut berarti masuk surga, kalau dia tidak nurut berarti dia masuk neraka. Karena begitu kira-kira profil dia di dunia. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk mengakses hidayah. Misalkan ada orang terlahir di daerah pelosok banget, tidak pernah tersentuh oleh dakwah. Misalnya masih ada gitu. Benar-benar nggak pernah dengar Islam itu apa.
gitu. Internet belum masuk, listrik belum masuk gitu. Hidupnya di daerah terpencil. Atau orang yang terlahir dalam kondisi non sewu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Berarti kan akses hidayah nggak sampai ke dia kan? Karena hidayah itu didapatkan melalui mendengar atau membaca. Ini panca indera pendengarannya nggak berfungsi, penglihatannya pun juga nggak berfungsi, sehingga akses hidayahnya nggak sampai ke dia. Bagaimana nasib orang ini? Pun demikian misalkan ada orang ketika Islam itu sampai di kampungnya, dia sudah kondisi pikun. Kampungnya tadinya belum tersentuh Islam, begitu ada dai masuk ke kampungnya, umurnya sudah 85 tahun, 90 tahun, udah pikun-pikun. Atau orang yang sejak dia masuk usia balik, itu dia dalam kondisi stres, gila. Waktu masih kecil enggak, tapi begitu menjelang balik dia stres, dia gila. Sampai meninggal dunia. Bagaimana nasib orang ini? Nah, nasib orang-orang ini itu nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah akan perintahkan malaikat untuk menguji dan mengetes orang-orang yang tidak memiliki akses hidayah. Disuruh melakukan satu perintah. Masuk ke dalam semacam kobaran api. Kalian masuk semua ke sana, kobaran api. Kalau yang nurut, maka justru dia dihukumi sebagai orang yang taat. Yang tidak nurut dihukumi orang yang tidak taat. Kira-kira begitu nanti profil kehidupan dia di dunia. Seandainya dia normal, maka yang nurut dimasukkan surga, yang tidak nurut dimasukkan neraka. Ada hadis seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau bayi orang kafir memang khilafiyah, ada yang mengatakan dia masuk surga otomatis sebagaimana bayi orang mukmin, karena bayi itu kan belum punya dosa sama sekali. Ada yang mengatakan diuji dulu. Tapi dari khilafiyah itu yang paling menenteramkan dan yang paling pasti adalah semuanya dikembalikan kepada keadilan dan kebijakan Allah. Untuk bayi kafir tadi, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya meskipun sedikit, karena Allah tidak punya interest apa-apa terhadap hambanya. Jadi kalau kesimpulannya saya pahami dari pandangan para ulama tentang status bayi kafir, bayi yang lahir dari orang tua kafir adalah semuanya dipulangkan kepada keadilan dan kebijakan Allah Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak untuk hidayah. Apalagi berkaitan dengan kekafiran seseorang, itu memang Allah sudah tahu sejak dulu bahwasanya orang itu nanti perjalanannya akan seperti itu, maka Allah catat di Lauh Mahfuz. Dan apa yang Allah catat di Lauh Mahfuz itu pasti, nggak mungkin keliru, nggak mungkin meleset. Gitu. Bahwa ada dinamika, Allah juga tahu ada dinamika. Ada yang tadi mau jadi mukmin lempeng, sejak kecil dia sudah mukmin karena orang tuanya mukmin sampai meninggal mukmin. Ada yang lempeng. Nah kita ini mudah-mudahan menjadi orang yang lempeng. Amin. Ada yang lempeng dalam kekafiran, lahir dari bapak ibu kafir. Kecil dididik dengan ajaran kekufuran. Ketika balik juga disekolahkan di tempat pendidikan yang kafir dan seterusnya, meninggal dalam keadaan kafir. Ada yang lempeng dalam kekafiran, gitu. Berarti kalau gitu kasihan dong dia lahir dari orang tua kafir. Selama dia masih kecil, belum balik, nggak ada pertanggungjawaban apa-apa. Dia nggak dosa. Tapi dia ketika sudah balik, saat itulah mulai berlaku pertanggungjawaban amal. Gitu. Jadi orang yang terlahir dari orang tua kafir itu di masa belum baliknya dia nggak ada dosa apa-apa. Gitu. Dia menyembah selain Allah Taala juga nggak dosa. Dia melakukan perbuatan yang terlarang juga nggak dosa. Dia makan barang atau minuman yang haram pun nggak dosa selama dia belum balik. Tapi setelah dia balik, saat itulah dimulainya proses pertanggungjawaban amal dia. Kalau setelah dia balik masih kafir, ya salah dia. Wong dia sudah bisa mikir kok. Dia sudah bisa mikir gitu. Maka salah dia. Kalau sampai akhirnya kemudian dia merawat kekafirannya sampai dia meninggal dunia gitu. Nah, ada orang yang mengalami dinamika sebaliknya. Kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali jannati hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira'. Fasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dia gitu ya, jarak antara dia dengan dengan surga itu tinggal 1 dhira', tinggal 1 hasta. Jadi ada orang yang digambarkan Nabi dalam hadis beliau beramal selama ini bertahun-tahun beramal dengan amal ahli surga sampai jarak dia dengan surga itu seperti tinggal sehasta. Udah tinggal sehasta berarti segini kan ya, kira-kira 4-5 cm. Tinggal plung masuk surga. Tapi fasbiqu ali kitab, ternyata bunyi catatan amal di Lauh Mahfuz itu orang itu nanti akhirnya akan menyimpang. Maka qadarullah,
menjelang akhir hayatnya, entah di tahun terakhir kehidupannya, di bulan terakhir kehidupannya, dia menyimpang. Dia melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya dia masuk neraka. Ada yang kayak begitu. Tapi asal kemaksiatannya bukan kekufuran atau kesyirikan, dia tetap akan masuk surga. Cuman harusnya tadi dia bisa masuk surga langsung, ini harus mampir ke neraka dulu. Sebaliknya, sesungguhnya ada di antara kalian yang bertahun-tahun melaksanakan amalan penduduk neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta. Tinggal 1 dhira'. Ternyata catatan di lauh mahfuz, orang itu nanti akan masuk surga. Maka meskipun kafir puluhan tahun, di akhir hayatnya dia bertaubat masuk Islam, akhirnya dia pun masuk surga. Padahal sudah tinggal jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta. Nah, jadi dinamika seperti itu Allah tahu. Allah tahu. Siapa yang akan lempeng imannya tahu. Siapa yang akan lempeng kekufurannya Allah tahu. Siapa yang mengalami dinamika iman lalu kafir atau kafir lalu iman Allah juga tahu. Maka dituliskan semuanya. Gitu. Demikian Pak. Awalam suhab. Ada lagi? Moga Pak. Orang yang mau meninggal itu ada malaikat turun gitu ya. Itu selalu terjadi itu berarti kalau diperlihatkan yang misalnya penglihatan yang baik atau kelihatan neraka gitu ya. Berarti ada tanda-tandanya Ustadz kalau yang meninggal itu oh ini tadi berarti kemungkinan diperlihatkan yang baik-baik atau diperlihatkan yang ini. Karena kita kalau orang muslim kadang-kadang kita di video-video itu Masya Allah kita juga melihat orangnya lagi tersenyum atau ini atau bahkan yang matanya terbelalak dan sebagainya. Tapi di lain pihak kita juga sering melihat ketika orang non muslim, orang Katolik atau Kristiani yang kalau meninggal itu didandanin dan sebagainya, itu kelihatan malah justru tenang kayak ini gitu. Itu gimana Ustaz? Kelihatan damai gitu. Iya. Ya, gimana Ustaz? Ya, saya ulang pertanyaannya. Jadi tadi dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Ta'ala menyampaikan bahwa orang mukmin yang istiqomah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dia beriman kepada Allah Ta'ala tsumma istaqamu. Kemudian istiqomah. Jadi menggunakan kata sambung summa, bukan wa atau fa. Kalau wa itu bareng. Jadi kalau kata sambungnya menggunakan wawu itu maknanya bareng. Kalau fa beda sedikit jaraknya. Jadi kalau misalkan Muhammad wa Umar jaa ilal masjid. Muhammad dan Umar datang ke masjid bareng. Kalau kata wa. Kalau kata fa misalkan dhahaba Muhammad fa Umar ilal masjid atau dhahaba Muhammad ilal masjid fa Umar. Itu maknanya Umar berangkat ke masjid lalu enggak lama setelah itu disusul Zaid. Tapi kalau menggunakan kata summa itu jaraknya lama. Ja'a Muhammad summa Umar. Berarti jaraknya lama. Muhammad telah datang, sejam kemudian, 2 jam kemudian baru Umar. Itu kalau kata summa. Nah istiqomah itu dalam ayat tadi dikatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Pakai kata kemudian. Seolah-olah ada sinyal di sini, isyarat dari Allah Ta'ala, istiqomah itu butuh pembuktian dalam waktu yang lama. Gitu. Maka menggunakan kata semua. Nah, Allah sampaikan orang yang beriman lalu istiqomah sampai ajal akan turun para malaikat yang menyampaikan 3 hal, yang intinya adalah memberikan penguatan mental untuk menenangkan hati orang ini dalam menghadapi kematian atau sakaratul maut. Gitu. Dan ini kata para ulama, ini merupakan tanda husnul khotimah. Jadi orang mukmin kita ini nanti kalau seandainya nanti meninggal dunia gitu, lalu didatangi malaikat menyampaikan kabar seperti ini tandanya kita husnul khotimah. Cuman untuk tanda ini itu tanda husnul khotimah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya bisa disaksikan oleh yang bersangkutan. Nah, adapun tanda husnul khotimah yang lain, jadi tanda husnul khotimah itu kan ada 2. Tanda husnul khotimah ada yang bisa dilihat oleh orang lain, ada yang hanya dilihat oleh orang yang mengalami sakaratul maut itu, mengalami detik-detik ajal itu. Nah, datangnya malaikat atau turunnya malaikat ini adalah tanda husnul khotimah yang hanya disaksikan oleh yang bersangkutan saja. Keluarganya, orang di sekelilingnya nggak bisa lihat. Tapi ada tanda husnul khotimah yang bersifat fisik yang bisa dilihat oleh orang
yang ada di sekitarnya, keluarganya atau yang menengoknya dan seterusnya. Di antaranya sebagaimana kata Nabi, mautul mu'mini bi'araqil jabin. Kematian orang mukmin itu di antaranya ditandai dengan araqil jabin, yaitu kening yang berkeringat. Jadi kata Nabi, di antara tanda husnul khatimah yang bisa dilihat orang yang hidup itu adalah ketika melihat orang mukmin meninggal keningnya berkeringat gitu. Jadi ini berkeringat gitu. Nah, itu tandanya berarti dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa dilihat gitu. Kemudian ada lagi, tapi ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, orang yang meninggal di hari Jumat. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama hadisnya. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan gitu. Karenanya faktanya juga Nabi Muhammad itu meninggalnya bukan hari Jumat, tapi meninggalnya hari apa, Nabi Muhammad? Hari Senin gitu. Hari Senin gitu. Memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menerima hadis ini, sebagian menolaknya gitu. Dan saya juga pernah ditanya oleh seorang jamaah gitu. Jadi ada teman dia punya utang banyak ke dia, susah sekali ditagih sampai lewat jalur hukum. Tiba-tiba dia mendengar kabar temannya ini yang punya hutang dia belum lunas dan susah ditagihnya itu meninggal hari Jumat. Dia telepon saya gitu, seolah-olah tidak terima gitu. Kok bisa gini, orang susah bayar utang kok meninggalnya hari Jumat gitu. Seperti itu. Memang hadis ini diperselisihkan. Nah, kemudian di antara tanda husnul khotimah yang lain yang disampaikan Nabi SAW adalah orang yang di akhir hayatnya itu terlihat tanda-tanda peningkatan ketaatan. Itu juga tanda-tanda husnul khotimah yang mungkin orang bisa mengamatinya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Jika Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba itu akhirnya ditutup dengan kebaikan atau husnul khatimah, ista'malahu. Allah akan mempekerjakan hamba ini. Ista'malahu. Allah akan mempekerjakan hamba ini. Qalu, para sahabat nanya, wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana maksudnya Allah Ta'ala mempekerjakan hamba ini? Maksudnya gimana kok hamba itu dipekerjakan? Kata Nabi SAW, yuwaffiqu li'amalin salihin qabla mautih. Maksudnya Allah mempekerjakan hamba itu adalah Allah akan berikan taufik kepada si hamba tersebut untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Jadi tanda husnul khotimah yang lain yang juga bisa mungkin diamati oleh orang yang masih hidup itu adalah ketika ada orang mendekati ajalnya. Mendekat ini bukan berarti sehari dua hari ya. Bisa tahun-tahun menjelang ajalnya, bisa bulan-bulan mendekati ajalnya, atau bisa juga hari menjelang ajalnya. Itu terlihat dia semakin soleh. Bacaan Qur'annya semakin rajin, ke masjidnya semakin lebih awal, tahajudnya semakin kenceng, sedekahnya semakin banyak. Itu berarti tanda-tanda peningkatan ketakwaan. Nah, itu kata Nabi bagian dari tanda-tanda husnul khotimah gitu. Nah, adapun senyum itu sejauh pengetahuan saya tidak ada keterangan dari Nabi bahwa senyum itu tanda orang itu husnul khotimah atau tanda orang itu didatangi malaikat gitu. Karena orang itu kan memaknai senyum kan relatif. Relatif banget kan gitu. Ada yang melihat dia kayaknya senyum, enggak, biasa aja gitu. Kan bisa beda gitu. Jadi kalau senyum sejauh atau sependek pengetahuan saya belum pernah tahu ada penjelasan dari Nabi bahwasanya di antara tanda husnul khotimah itu adalah senyum gitu. Tapi kalau yang saya tahu ya tadi, orang yang meninggal keningnya berkeringat, kemudian terlihat dia menjelang ajalnya itu semakin semangat dalam ketaatan. Nah, itu tanda-tanda husnul khotimah yang memang disampaikan oleh Nabi SAW. Termasuk juga orang yang meninggal sedang melaksanakan amal soleh, juga secara umum dia adalah husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan sujud, husnul khotimah insya Allah. Meninggal sedang baca Quran, husnul khotimah insya Allah. Meninggal sedang berangkat ke masjid, kecelakaan misalkan, husnul khotimah insya Allah. Nah, itu di antara tanda-tanda husnul khotimah yang lain. Adapun senyuman sejauh yang saya tahu itu tidak disampaikan oleh Nabi SAW sebagai salah satu dari tanda husnul khotimah. Awalam sab. Demikian. Cukup ya? Baik, saya rasa demikian. Sudah jam 6:30. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.